Apa susahnya sih kita taat? Apa susahnya kita seminggu sekali hanya 1 jam lebih datang ke rumah Tuhan? Mari kita mau taat, sudah. Ya, kita datang ke dalam dunia. 2 salib itu kiri kanan mewakili dunia ini. Yang salib satu sebelah kiri, sebelah kanan saudara, dia bilang kalau kamu Allah turun dari salib. Bisa aja, tapi Yesus tidak mau sebab dia memang mau mati untuk saudara dan saya. Yang sebelah sini dia bilang, kamu jangan ngomong gitu ya. Kita berdua ini memang patut disalib karena kita berdua berdosa. Orang ini tidak berdosa. Ya. Lalu orang yang bela Yesus bilang, ya Tuhan, ingatkanlah aku jika Engkau datang kali kedua. Dan dengar apa Yesus bilang, bukan aku datang kali kedua, aku ingat engkau. Hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Belum di surga, di Firdaus itu. Belum ditok oleh hakim, belum dipenjarakan sekian tahun. Masih di tahanan Polda, masih di tahanan polisi, masih di tahanan kejaksaan. Kan ada tahanan-tahanan. Nanti hakim tok, baru 10 tahun, 20 tahun, hukum mati. Jadi masih Tuhan bilang di Firdaus dulu. Firdaus itu di mana? Yang gambar tadi itu. Apakah saudara tidak rindu pergi ke Firdaus, saudara-saudara? Tahanan di Polda, tahanan di jaksa, tahanan sama aja dengan tahanan di penjara yang sudah diberikan hakim. Artinya meskipun di Firdaus sudah sama nikmatnya, indahnya dengan di surga. Haleluya. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, Yesus menceritakan kisah orang kaya dan Lazarus. Setelah kematian, Lazarus berada di pangkuan Abraham, tempat yang penuh penghiburan, sedangkan orang kaya berada di tempat sengsara. Ini menunjukkan adanya keadaan sadar setelah kematian, di mana jiwa orang benar dan orang jahat langsung dipisahkan. Namun dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 menggambarkan hari penghakiman terakhir, ketika semua orang akan dibangkitkan, dihakimi menurut perbuatan mereka, dan kemudian dimasukkan ke dalam sorga kekal atau lautan api, neraka kekal. Ini menunjukkan bahwa yang sekarang ada adalah tempat penantian, bukan sorga dan neraka dalam bentuk akhirnya. Jadi sorga dan neraka belum dalam bentuk finalnya, tetapi jiwa manusia sudah masuk dalam keadaan sadar. Orang percaya dalam penghiburan di hadirat Allah, dan orang yang menolak Tuhan dalam penderitaan sementara menantikan penghakiman akhir. Keputusan tentang kemana kita menuju setelah mati sudah ditentukan saat kita masih hidup. Mari pastikan hari ini bahwa kita berjalan bersama Kristus. Keselamatan bukanlah hal yang bisa ditunda, sebab sesudah kematian tak ada lagi kesempatan untuk berubah. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Ada kamu yang muda-muda, hati-hati. Orang tua pasti cepat meninggal, tapi orang muda belum tentu jadi tua. Saudara sedang ada di barisan mana? Itu aja, saudara-saudara. Mari kita dengar panggilan Tuhan. Kalau hidup ini hanya selesai di kuburan, ya buat apa kita ke gereja? Buat apa kita percaya kepada Yesus? Buat apa kita taat kepada firman Tuhan? Tapi
hidup kekal itu ada. Kenapa orang takut meninggal? Sebab Tuhan bilang begini, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi orang takut meninggal karena meninggalkan hartanya, meninggalkan mobil-mobilnya, meninggalkan istri atau suami, orang tua atau anak, meninggalkan dunia ini, dan takut, wih, saya masuk kubur sendiri. Ada lampu nggak? Ada wifi nggak? Dan sebagainya. Kalau hatimu di dunia, engkau akan masuk kubur dunia. Tapi kalau hatimu, di mana hartamu? Oh, hartamu ada di surga, kau akan ingat terus surga itu. Dan itu ya dan amin, itu pasti. Satu hal yang Tuhan tidak bisa perbuat adalah berdusta, bahwa ada hidup kekal setelah hidup ini. Mereka baca aja Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal.